萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在云端俯瞰着世界无边无边。 Segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan tiba-tiba menegang setelah suara dingin terdengar di dalam hatinya. Dia mengepalkan tangannya dan nyala api berwarna biru tua perlahan meringkuk dan bangkit dari telapak tangannya. Api biru tua ini disebut api setan laut. Itu bukan api surgawi. Sebaliknya, itu hanyalah salah satu dari api binatang yang lebih kuat yang diperoleh Xiao Yan saat mengumpulkan api binatang. Api ini berasal dari tubuh peringkat 7 binatang ajaib. Api setan laut itu cukup kuat. Tentu saja, itu secara alami tidak dapat dibandingkan dengan api surgawi. Namun, hal ini tidak dapat hilang sekarang karena Xiao Yan ingin menggunakan teknik penghapusan 5 cincin api. Api biru tua muncul dan segera membengkak. Ini bergoyang dengan cara misterius sebelum berubah menjadi serigala api biru besar setinggi 100 kaki. Teknik penghapusan 5 cincin api membutuhkan 5 jenis api untuk membentuk 5 roh api yang berbeda: serigala, macan tutul, singa, harimau, dan naga. Hanya ketika semua 5 jenis roh api muncul bersama-sama akan memungkinkan untuk membentuk formasi mengusir api 5 cincin. Kekuatannya sangat menakutkan. Namun, itu sedikit disayangkan bahwa Xiao Yan hanya mampu membentuk 3 sosok dari 5 roh menggunakan 3 jenis api surgawi. Dengan demikian, kekuatannya akan sedikit berkurang. Bahkan jika itu masalahnya, kekuatannya masih cukup untuk membakar lautan dan merebus langit. Segel tangan Xiao Yan berubah sekali lagi setelah membentuk roh serigala api. Sebuah manik merah berapi-api diam-diam muncul di telapak tangannya. Sinar matahari dari langit menyebabkan sekelompok besar api berwarna putih muncul di telapak Xiao Yan. Pikiran Xiao Yan mengendalikan gugusan api berwarna putih ini saat ia dengan cepat menggeliat. Dalam waktu singkat, itu diaglomerasi menjadi roh macan tutul api. Dengan kemampuan pengendalian nyala Xiao Yan saat ini dan latihannya dalam skill keterampilan api, dia telah mencapai persyaratan yang diperlukan untuk teknik mengusir 5 api cincin. Pembentukan 5 jenis roh api tidak menimbulkan banyak kesulitan baginya. Serigala api besar dan macan tutul api berdiri di depan Xiao Yan dengan cara yang ganas. Mereka mengeluarkan suara gemuruh rendah ke grup Tianxi. Tindakan Xiao Yan ini juga telah menyebabkan kelompok Tianxi menjadi agak terkejut. Mereka sedikit tidak yakin tentang niat Xiao Yan. Sementara kelompok Tianxi merasa terkejut, tangan Xiao Yan sekali lagi dengan cepat berubah. Api hijau, tak terlihat, dan putih pekat perlahan muncul dari telapak tangannya satu demi satu. Setelah munculnya ketiga jenis api surgawi ini, suhu tempat ini meningkat secara signifikan. Hambatan udara dingin yang menutupi kota Ye sangat berfluktuasi. Namun, beruntung ada banyak murid sungai lembah es yang menyediakan ki dingin untuk itu. Oleh karena itu tidak ada pucat dapat ditemukan pada penghalang udara dingin. Keakraban Xiao Yan memiliki lebih dari 3 jenis api surgawi ini jauh lebih besar dari 2 api dari sebelumnya. Oleh karena itu, pembentukan 3 jenis binatang api terakhir tidak menghabiskan terlalu banyak waktu. Dalam beberapa menit, roh api singa seperti kehidupan, roh api harimau seperti kehidupan, dan roh api naga hidup seperti lahir dari api surgawi yang berputar, muncul di tempat ini. Ruang langit bergetar mengikuti munculnya kelima jenis roh api. Energi alami yang semula tenang juga sepertinya diseret oleh sesuatu saat itu menjadi sangat kejam. Perubahan tiba-tiba yang muncul telah menggerakkan kejutan tak terhitung jumlahnya orang. Sesaat kemudian, banyak tatapan dilemparkan ke 5 roh api besar di samping Xiao Yan tanpa persetujuan sebelumnya. Kelima makhluk besar ini baru saja muncul ketika perubahan semacam itu terbentuk di alam. Jelas, pasti ada hubungan antara kejadian tersebut.
5 teknik pengusiran api cincin. Tidak disangka bahwa bocah kecil ini telah melatihnya ke tahap ini. Hehe, dengan mempraktikkan teknik Du saya, dia dapat dianggap telah mendapatkan beberapa warisan saya kan? Mata Tianhuo Zunze juga tertarik oleh riak di alam. Kejutan melintas di matanya saat dia melihat 5 roh api yang familiar. Sudut mulutnya segera sedikit senang. Cara lembah sungai es ini melakukan hal-hal benar-benar cocok dengan kata tercela. Lupakan membuli seseorang yang lebih muda hanya karena Anda lebih tua. Sekarang, Anda bahkan ingin menggertak orang lain dengan angka. Itu benar-benar mengurangi gengsi sekte besar. Tianhuo Zunze melirik Tian Xuangzi di depannya dan dikecam sedikit. Pemenang menjadi raja sementara yang kalah menjadi bandit. Lembah sungai es saya hanya peduli tentang hasil ketika melakukan sesuatu, bukan proses bagaimana hasilnya. Tian Xuangzi tersenyum di hadapan ejekan Tianhuo Zunze. Dia berkata, namun, kinerja bocah ini jauh melebihi harapan saya. Dia tidak akan lagi memiliki perlindungan keberuntungan kali ini. Tian Xuangzi dengan jelas memahami kekuatan Tianxi. Meskipun Tianxi gagal terakhir kali, alasannya adalah karena Tianhuo Zunze. Selain itu, dia saat ini dibantu oleh 2 sesepuh lembah sungai es. Dengan mereka bertiga bergandengan tangan, tidak ada seorang pun di bawah tingkat Duuzun bisa bertarung dengan mereka. Tidak perlu membicarakan tentang Xiaoyan. Tianhuo Zunze tetap tidak berkomitmen. Kedua orang ini berdiri di langit tanpa ada yang bisa melihat melalui mereka. Pertempuran besar telah meletus di tempat lain, tetapi sisi ini, yang seharusnya menjadi pertempuran yang paling menarik perhatian, membuat 2 orang saling berhadapan seperti pilar-pilar kayu. Mereka tidak menunjukkan jejak untuk bertarung. Tentu saja, penampilan luar seperti ini secara alamiah hanyalah apa yang bisa dilihat oleh seorang ahli biasa. Di mata orang-orang dengan penglihatan yang baik, mereka akan secara alami memahami bahwa Tianhuo Zunze dan Tian Xuangzi baru saja mengalami bentrokan berbahaya. Kedua aura para pihak terkunci satu sama lain. Selama auranya salah satu dari mereka berfluktuasi bahkan sedikit karena kejadian eksternal, mereka akan segera menarik serangan yang benar-benar seperti badai. Seorang elit Duuzun biasanya tidak bertarung, tetapi ketika mereka melakukannya, mereka akan melepaskan serangan yang benar-benar mengerikan. Perubahan alam secara alami tidak luput dari pemberitahuan kelompok Tianxi. Ekspresi mereka segera berubah sedikit saat mata mereka tenggelam saat melihat 5 roh api di sekitar Xiaoyan. Jangan tunda lagi. Serang! Tianxi merasakan sedikit ketidaknyamanan di dalam hatinya. Ekspresinya suram saat dia membanting tongkat berjalan berbentuk ular di tangannya ke bawah, dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Bing Xuan dan Bing Hua sedikit mengangguk setelah mendengar kata-kata Tianxi. Mereka meringkuk, tangan mereka dan aura dingin dengan cepat melonjak. Segera, itu berubah menjadi 2 pedang es berkedip-kedip. Benang-benang udara yang mendinginkan tulang terus merembes keluar dari mereka. 5 roh api berlama-lama di sekitar tubuh Xiaoyan. Api panas terus melonjak keluar dari tubuh mereka. Temperatur mereka yang tinggi menyebabkan bahkan ruang itu sendiri untuk berubah. Xiaoyan berdiri di tengah roh-roh api. Ekspresinya tenang. Pada saat tertentu, dia mengangkat alisnya saat angin dingin yang tajam bergegas dari belakangnya, menyerang titik fatalnya di belakang kepalanya. Xiaoyan tidak menggerakkan tubuhnya dalam menghadapi serangan angin dingin yang tiba-tiba meletus. Roh serigala dan macan tutul di samping memancarkan raungan rendah dan dalam. 2 gelombang api menyembur keluar dari mulut mereka dan benar-benar memblokir udara dingin yang bergegas dengan cara yang eksplosif. Teknik mengeluarkan 5 api cincin dalam formasi. Serangan yang tiba-tiba meletus juga memecahkan kebuntuan. Sikap dingin menerangi mata Xiaoyan.
Segel yang terbentuk oleh tangannya berubah tiba-tiba ketika sebuah tangisan dingin keluar dari mulutnya. Setelah teriakan Xiao Yan terdengar, 5 roh api di sampingnya mengeluarkan suara "sus" saat mereka bergegas keluar, membentuk segi 5. Mereka benar-benar menutupi area dalam radius 100 meter saat mereka bergerak. Raungan rendah dan dalam yang dipancarkan dari mulut 5 roh api. Segera, 5 pilar api berwarna yang berbeda ditembakkan dari mulut mereka. Setelah itu, mereka menembak langsung ke tubuh masing-masing, membentuk cahaya segi 5 sempurna. Setelah pilar api itu dipancarkan ke tubuh masing-masing, permukaan 5 roh api memancarkan kilau terang. Banyak pilar cahaya meletus dari tubuh mereka. Mereka segera bergegas keluar dan berubah menjadi banyak sinar cahaya yang mulai menggambar bentuk formasi besar misterius. Sinar cahaya melintasi dan mengorbit satu sama lain. Dalam waktu singkat, mereka benar-benar menciptakan formasi cahaya yang sangat rumit di langit. Formasi cahaya baru saja terbentuk ketika tirai api terang bergegas turun, menutupi ruang dalam radius 100 meter di dalamnya. Tianxi dan 2 lainnya juga tertangkap dalam tirai api ini. Perubahan mendadak yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi kelompok Tianxi berubah. Tubuh mereka bergerak dan berkumpul bersama. Semua tangan mereka bergerak dan megah, aura dingin melonjak keluar. Akhirnya, mereka dengan kasar menabrak tirai api di sekitarnya. Namun, semua itu memang menyebabkan tirai api sedikit berfluktuasi. Aura dingin mereka secara otomatis menghilang setelah kontak dengan tirai api. Shitua, energi afinitas api dalam formasi ini benar-benar terlalu liar dan penuh kekerasan. Douki dalam tubuh kita sedang ditekan. Ekspresi Bing Xuan berubah ketika dia mengucapkan beberapa kata setelah merasakan bahwa serangannya telah sangat lemah. Wajah Tianxi suram. Tatapannya gelap dan padat saat dia melihat Xiao Yan yang juga dalam formasi besar ini. Dia berbicara dengan cara yang padat, tidak perlu panik. Terlepas dari berapa banyak taktik yang bocah ini miliki, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan kita bertiga. Karena itu, jangan panik dan kehilangan fokus. Xiao Yan melihat ke kelompok Tianxi dalam formasi dan dengan dingin tertawa, itu mungkin tidak pasti. Segel tangan Xiao Yan tiba-tiba berubah setelah suaranya terdengar. Setelah transformasi tangannya, tirai api di sekitarnya mulai membentuk riak. Segera, nyala api 5 warna yang cemerlang melonjak keluar darinya. Setelah itu berubah menjadi lautan api yang mengisi formasi cahaya. Api 5 warna itu sangat indah. Namun, ketika api ini muncul, bahkan ekspresi Tianxi menjadi jelek meskipun kekuatannya karena dia jelas merasakan semacam energi yang sangat merusak dalam nyala api. 3 jenis api surgawi, 1 jenis api binatang buas, dan 1 jenis api matahari yang misterius. 5 jenis api bergabung bersama dan saling menstimulasi. Penciptaan akhir hanya bisa dijelaskan dengan kata menakutkan. Api pengusir pembakaran langit. Ekspresi Xiao Yan sedingin es. Douki dalam tubuhnya terus melonjak keluar. Akhirnya, itu memasuki tirai api di sekelilingnya. Jarinya tiba-tiba menunjuk Tianxi dan 3 kelompok pria di bawah. Api 5 warna yang sangat menakutkan segera muncul seperti binatang buas ketika menyapu ke arah kelompok Tianxi sambil didampingi oleh ruang yang terdistorsi. Xiao Yan saat ini telah mencapai kekuatan bintang 7 Douzong setelah melepaskan api langit 3 perubahan misterius. Tidak ada banyak celah antara dia dan Tianxi. Setelah menambahkan kekuatan bertarung yang meletus dari teknik mengusir 5 api cincin, bahkan Tianxi tidak bisa menahan perasaan terkejut di dalam hatinya. Ekspresi Tianxi sedikit berubah ketika dia melihat nyala api warna-warni dari segala arah. Bing Xuan dan Bing Hua di belakangnya merasakan kepala mereka menjadi mati rasa. Mereka bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang sangat keras dan merusak dalam api yang indah.
Kekuatan destruktif semacam ini adalah sesuatu yang bahkan seseorang sekuat Tianxi perlu memperlakukan serius. Kalau tidak, dia hanya akan mati di tempat. Pada saat ini, tetua Tianxi yang sangat sombong tidak bisa menahan penarikan estimasi miskin yang dia buat untuk Xiao Yan. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.